Sekarang itu kan dengan adanya COVID gitu ya, harga kan naik, kemudian ada protokol kesehatan. Karena kan butuh macam-macam kan. Betul. Swab lah atau PCR itu kan tambahan pasti. Jadi bahasa saya itu selamat tinggal umroh murah. Selamat datang umroh rada mahal. Ngaji no, ngaji zaman now. Ibadah umroh merupakan ibadah sekaligus rekreasi, semacam pelesiran spiritual. Itulah sebabnya tak sedikit kaum berpunya dengan bangga menyatakan sudah umroh puluhan kali. Luar biasa. Ada sebagian dari kalangan berpunya yang menjadikan umroh sebagai rekreasi batin saat ditimpa kegalauan dan peliknya masalah kehidupan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang melakukan prosesi tunangan atau ijab qabul pernikahan di depan Ka'bah saat umroh. Berdasarkan data, hampir 1 juta jamaah Indonesia tiap tahun berumroh. Sungguh luar biasa gairah dan semangat mereka untuk beribadah haji kecil ini. Telah hadir di studio Republik Mayang Ketua Komnas Haji dan Umroh, ahlinya ahli tentang penyelenggaraan umroh. Dia adalah Bung Mustoleh Sirot. Apa kabar Bung Mustoleh? Baik, alhamdulillah, Mbah. Ya, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan tentram. Amin. Tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bung Mustoleh, saya pernah membaca statement Bung Mustoleh di sebuah media. Saya tidak sebut medianya. Bung Mustoleh itu pernah mewacanakan tentang darurat penyelenggaraan umroh. Maksudnya apa ini? Iya, betul, Mbah. Jadi memang itu kira-kira tahun 2017-2018 silam gitu ya. Jadi statement saya di beberapa media nasional waktu itu adalah menyangkut kondisi penyelenggaraan ibadah umroh yang memang terjadi guncangan begitu ya. Katakanlah kasar itu carut-marut begitu ya. Oh, ini kasus tipu-tipu travel itu. Betul, ya? tipu-tipu travel yang saya kira korbannya itu sangat besar dan jumlah uang yang kemudian digelapkan juga sangat besar karena misalnya travel yang satu itu ada 62.000 jamaah, uangnya itu kira-kira 1,1 triliun gitu. Kemudian tidak lama dari itu ada travel di Sulawesi yang kemudian jamaahnya itu lebih besar, kira-kira 80 ribuan. Dan itu 1,3 triliun. 1,3 triliun. Itu kan jumlah yang sangat banyak begitu ya. Kemudian ada lagi yang di bawah itu yang kemudian di Bogor gitu ya, juga terungkap seperti itu sampai terjadi lapor-melapor, gugat-menggugat. Di Bandung kemudian ada. Nah, kondisi itulah yang kemudian saya menganggapnya bahwa perlu ada apa namanya semacam moratorium atau kemudian meninjau ulang terkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh. Terlebih zaman itu, Mbah, undang-undang kita masih menggunakan undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, tidak ada umrohnya. Tidak ada umroh. Umroh itu hanya diatur kira-kira 4 pasal gitu ya di undang-undang itu. Kemudian ada di PP 79 tahun 2018. Jadi jangka waktu jangka waktu peraturan pemerintah juga sangat panjang, baru ada PP-nya. Kemudian baru ada PMA, saya lupa nomor PMA-nya, peraturan Menteri Agama yang mengatur umroh begitu ya. Sehingga kemudian memang situasi-situasi penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh oknum-oknum travel nakal begitu ya terhadap jamaah ini sangat memungkinkan karena kemudian celahnya kemudian sangat besar untuk kemudian misalnya begini, ada travel yang salah satu yang berkasus itu misalnya menggunakan harga yang sangat tidak masuk akal, Mbah. Misalnya ada yang
pernah dia mengeluarkan harga 12 juta, pernah dia mengeluarkan harga 7 juta, bahkan 6 juta dia pernah mengeluarkan itu. Padahal biaya untuk penyelenggaraan umroh itu waktu itu minimal itu ada angka di 18 juta. Waktu itu ya, kira-kira tahun 2017. Iya, soalnya saya pernah bertanya-tanya ke temen yang punya travel gitu. Dengan jumlah 14 taruhlah itu sangat tidak masuk akal. Kata dia minimal cost-nya itu yang affordable ya, tapi itu sudah minimal itu ya seperti yang Bung Mustoleh sebut 18 juta. Karena ngitungnya gampang. Umroh itu kan sesuatu yang cost-nya itu gampang kita hitung. Terbang berapa misalnya, katakanlah 6 juta begitu ya. Kali 2 berarti 12 juta untuk penerbangan bolak-balik. Belum lagi untuk penginapan, belum lagi untuk manasik, belum lagi untuk makan, belum lagi untuk city tour dan lain-lain begitu. Itu kan sudah masyarakat juga tahu begitu. Nah, tapi karena masyarakat kita itu kan banyak yang awam, dan kalau mereka orang tidak mampu, dalam arti mampu secara finansial, Mbah, itu pasti yang dimimpikan itu adalah ke Baitullah. Kalau tidak haji karena haji biayanya besar, ya minimal juga panjang waktunya, akhirnya tanda petik pelampiasannya untuk ke Baitullah itu adalah yang paling mungkin adalah umroh. Kebetulan ketemu ada yang mempromosikan dengan harga yang sangat miring, bahkan bukan miring lagi, dibanting-banting begitu. Nah, itu dikejar, tapi ternyata kemudian mereka oknum-oknum travel nakal ini menggunakan sistem ponzi. Iya, sistem ponzi gitu kan. Jadi orang yang daftar duluan itu disubsidi oleh yang daftar belakang, diberangkatkan segala macam. Nah, akhirnya kemudian tidak sehat. Saya dulu sudah mengingatkan, Mbah. Jauh sebelum rame-rame. Jauh sebelum kasus kira-kira dua travel besar ini? Iya, dua travel besar itu meledak, itu 2 tahun sebelumnya. Saya sudah bicara bahkan kepada otoritas Kementerian Agama waktu itu. Ini akan menjadi bom waktu. Akan menjadi persoalan di belakang hari karena korbannya di mana-mana. Belum lagi karena kita kebetulan Komnas Haji dan Umroh itu sudah berkali-kali mengadvokasi jamaah yang kena tipu begitu, Mbak. Termasuk kita juga pernah menggugat salah satu travel besar di Jakarta yang menggunakan sistem MLM gitu ya, yang kemudian ya kita akhirnya waktu itu gugat ke pengadilan, tapi hanya berdamai. Waktu itu kita mengadvokasi marketingnya. Karena terkait itu banyak waktu itu, ada yang sistem MLM, ada yang sistem Ponzi, ada yang sistem macam-macam. Nah, belum lagi kemudian menjamurnya travel bodong, Mbah. Bodong dalam arti maksudnya apa ini? Tidak punya izin. Gitu ya. Kalau tadi yang besar-besar itu kan punya izin tapi ya sebetulnya ilegal ya. Tidak mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Artinya itu kan bodong. Tapi kadangkala travel bodong ini juga digunakan oleh oknum travel yang resmi tadi. Karena apa? Persaingan mencari calon jamaah itu kan sangat. Mereka bikin reseller atau gimana sih? Bisa seperti itu. Atau kemudian. Jadi dengan bendera lain ya kedoknya ya. Betul. Atau ada istilah dulu konsorsium dan lain-lain gitu. Nah, saya kira Kementerian Agama sebagai regulator cukup saya kira belajar banyak dari isu itu gitu ya, terutama menjamurnya travel ilegal, kemudian travel yang legal tapi nakal, membanting harga, istilahnya itu dalam persaingan usaha itu kan predatory pricing, jual rugi gitu ya. Nah, akhirnya kemudian meletup, membesar, korbannya banyak sekali di seluruh Indonesia begitu ya. Nah, akhirnya kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, Mbah. Kalau tadi Undang-Undang 13 tahun 2008 itu tentang penyelenggaraan ibadah haji titik. Undang-Undang 8 2019 ini adalah tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Nah, itu ya. Tambahan umrohnya. Umrohnya, sehingga umrohnya itu diatur sedemikian rupa. Aturan mainnya itu lebih detail dan di level undang-undang. Kalau dulu kan cuma di level PP sama peraturan agama yang daya gigitnya itu kurang. Satu, yang kedua, Mbak, dalam Omnibus Law ada yang menarik loh. Undang-Undang 8 2009 atau sektor haji dan umroh itu adalah termasuk dari undang-undang yang kena dampak Omnibus Law. Yang ada beberapa pasal yang kemudian dirubah. Minimal ada 2. Yang pertama adalah terkait dengan kemudahan izin. Dulu saya mengkritik begini, Mbak. Kementerian Agama ini terlalu rumit
ketika kemudian menerbitkan izin umroh terlalu bertele-tele, terlalu susah gitulah. Ini yang sebelum Omnibus Law ya? Sebelum Omnibus Law, artinya begini, misalnya untuk mengurus izin itu macam-macam tuh, dari harus ada rekomendasi Kanwil sampai pusat. Kemudian 2 tahun harus sebelum menjadi istilahnya PPIU ya, penyelenggara perjalanan umroh. Itu usianya harus 2 tahun dia menjadi travel umum dulu, yang izinnya dari Kementerian Pariwisata. Nah, izin 2 tahun itu kan lama, jadi nunggu 2 tahun baru dia bisa, usianya 2 tahun baru mengajukan izin. Bikin usaha travel umroh tadi ya. Nah, bagi saya ini tidak sesuai dengan prinsip easy of doing business, kemudahan berusaha. Maka kalau kemudahan izin usaha itu kan yang selalu digembor-gemborkan. Betul. Nah, Presiden Jokowi kan. Saya bilang waktu itu, kalau sudah izin punya pariwisata, dinas pariwisata, maka semestinya sudah langsung bisa diproses sebagai izin umroh. Kan gitu, Mbak. Iya. Artinya orang mau berusaha itu, mau bisnis itu jangan dipersulit. Kan kalau bisnisnya lancar kan ada pemasukan ke negara, baik itu pajak maupun PNBP, penerimaan negara bukan pajak begitu ya. Nah, tapi kemudian ini direspon dan masuk dalam undang-undangnya dirubah dari 13 2008 ke 8 2019. Ini tidak lepas daripada persoalan tragedi umroh tadi itu yang mendorong percepatan itu. Nah, setelah itu diterbit undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh terbit, kemudian dirubah lagi dengan undang-undang melalui Omnibus Law. Yang keduanya apa, Bung Soleh? Perubahannya dua poin yang saya kira menarik. Yang pertama adalah perizinannya itu. Tadi kan soal bertele-telenya perizinan. Ini juga karena semua perizinan itu kan sekarang satu pintu, Mbak. Namanya online single submission. Jadi perizinan online terintegrasi. Ini juga umroh dipermudah. Yang kedua, ancaman terhadap pelaku penyelenggaraan ibadah umroh dan haji yang kemudian hukumannya itu diancam ketika mereka menelantarkan jamaah, ini hukumannya serius, Mbak. Jadi hukumannya itu dalam pasal-pasal yang dirubah oleh Omnibus Law itu, kalau menelantarkan jamaah jamaah diberangkatkan tapi tidak dipulangin, ya, itu ancamannya itu 10 tahun penjara dan 10 miliar denda. Dendanya 10 miliar. Selain ada hukuman administratif, denda pencabutan pembekuan izin usaha. Berarti di Omnibus Law ini lebih maju, lebih adil ya. Soal penyelenggaraan umroh dan haji tadi. Makanya kalau ada yang bilang bahwa Omnibus Law itu katanya membawa keburukan, saya kira tidak semua. Bagi saya yang mendalami terkait dengan haji umroh, ini ada unsur positifnya. Bahwa kemudian di sektor lain misalnya ketenagakerjaan banyak dikritik, kemudian sektor investasi, sektor tertentu itu urusan. Jadi khusus untuk penyelenggaraan umroh dan haji tadi itu seperti apa yang dituliskan di Omnibus Law itu lebih melindungi jamaah ya. Dalam hal ini kan lebih melindungi. Betul, melindungi dan itu juga karena rupanya ini behind the scene ya. Kira-kira Kementerian Agama juga merasa kok dikritik terus gitu ya. Dikritik terus, tapi mereka tidak punya senjata gitu loh, Mbak. Karena kalau cuman modalnya itu peraturan Menteri Agama, PP itu kurang nendang begitu kalau bahasa anak sekarang itu. Maka akhirnya ya udah kalau gitu kita pertegas saja. Akhirnya sebetulnya kegelisahan terkait dengan carut marutnya penyelenggaraan ibadah umroh ini juga Kementerian Agama sangat menyadari itu. Jadi intinya gini, di satu sisi perizinan dipermudah. Betul. Satu pintu. Ya. Di sisi lain soal keamanan, nasib jamaah, keberangkatan jamaah itu lebih terjamin justru di Omnibus Law itu. Iya, diperberat malah. Dan ini saya kira menjadi angin segar. Supaya apa tujuannya? Karena apa? Ini yang namanya umroh ini kan bukan orang jalan-jalan biasa, tapi orang jalan-jalan mau ibadah. Walaupun misalnya ada bumbu ke Turki gitu ya, ke Dubai atau city tour gitu ya. Biasanya kan plus Turki, plus Dubai dan lain sebagainya. Karena dulu itu ada plus-plusnya juga, Mbak. Dia umroh tapi plusnya plus sengsara. Ingat nggak? Plus sengsara ya kan, nggak jelas nasibnya gitu kan. Coba kalau Mbak Wisdan misalnya lihat
arsip-arsip berita 2016, 2015, sepertinya pemandangan jamaah umroh terlantar di Vietnam, terlantar di Yaman, terlantar di Thailand, itu seperti berita yang sudah biasa, tanda petik ya. Tapi Kementerian Agama juga tidak bisa menindak apa-apa, karena misalnya gini, kalau orang mau umroh tapi kemudian transit di luar transit di negara lain, ini kan dia tidak punya kekuatan untuk menindak. Yang bisa menindak siapa? Kemenlu. Iya, karena itu persoalan ini ya. Karena ini urusan warga negara Indonesia yang terlantar di negara orang. Ini kan domainnya di sana. Kemenlu sendiri loh. Kayak imigran aja gitu. Iya. Kemenlu sendiri misalnya beranggapan, tapi itu kan orang mau umroh, urusan Kementerian Agama dong. Karena apa? Alat-alat negara itu kan bekerja biasanya itu kan normatif. Normatif dalam arti ada nggak payung hukumnya. Akhirnya lempar-lemparan, tapi yang sengsara tetap sengsara. Nah, maka saya bilang selalu yang dinyatakan belum ada payung hukumnya, betul. Belum ada payung hukumnya. Tapi jawaban belum ada payung hukum yang dilontarkan oleh pejabat Kementerian Agama waktu itu kan akan dijawab dengan respon sinisme masyarakat. Wah, berarti Anda tidak bertanggung jawab dong, kira-kira gitu lah. Anda tidak bekerja. Nah, ini yang akhirnya kemudian Undang-Undang 8 2019 itu cukup cepat terbitnya. Karena dari faktor-faktor misalnya kasus Abu Tur, kasus First Travel, ya kan? Hanien Tour, itu kemudian yang di mana nih, yang di Jawa Barat, yang di Bandung saya lupa tuh. Ya, saya kira sinisme masyarakat itu beralasan. Kadang saya sebagai warga negara biasa ini Bung Mustoleh, mikir juga ini kan perusahaan travel umroh ini kan ada izin pertama. Betul. Otomatis kan ada sertifikasi atau apalah istilahnya. Dia disupervisi. Betul. Pasti ada evaluasi atau pelaporan tiap tahun atau 2 tahun, aku nggak ngerti. Betul. Tapi kok masih ada aja kejadian-kejadian kayak gitu loh. Nah, makanya sekarang saya bukan membela pemerintah. Kalau pemerintah keliru, kita kritik aja. Tapi kalau faktanya ini ya, misalnya gini. Sekarang turunan dari Omnibus Law itu salah satu adalah peraturan pemerintah, saya nomornya lupa ya, tahun 2021. Salah satu poinnya adalah travel umroh harus memiliki rekening tersendiri untuk nampung dana umroh. Kalau dulu kan dicampur-campur. Kalau kemarin kan rekening-rekening pribadi pemilik gitu yang aku baca dari ini berita itu. Bisa. Sekarang harus menyediakan rekening tersendiri untuk nampung biaya yang dan kemudian travel menerbangkan jamaah itu selambat-lambatnya itu 6 bulan, Mbah. 6 bulan? Misalnya Mbah daftar hari tanggal 1 Oktober gitu ya. Ya udah dihitung 6 bulan. 6 bulan ke depan. Kalau enggak ya bisa ditarik dan bisa kena sanksi itu. Iya. Ada akreditasi. Kalau selama ini tuh nggak begitu ya? Nggak bisa. Tiap bulan depan, bulan itu ada terus gitu ya? Kalau dulu daftarnya sekarang misalnya dengan harga murah 6 juta. Kalau 6 juta pasti agak lama gitu kan. Lama, tapi apa? Ini tidak boleh. Karena dia kan memutar uangnya dulu diinvestasikan. Berangkatnya misalnya setahun atau 2 tahun kemudian. Nah, ini kemudian dianggap ini travel umroh atau PT yang bergerak di bidang investasi. Disemprit oleh OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Nggak boleh. Kalau yang namanya penyelenggaraan ibadah umroh atau perjalanan wisata semacam ini, ya jangan uangnya diendapin dulu. Ini kan diduga untuk diputar untuk bisnis dulu. Iya, untuk baru bisnis kemudian, sektor lain ya. Betul. Iya. Nah, ini saya kira perbaikan-perbaikan yang saya kira cukup signifikan. Ini saya kira terobosan yang adil ya di Omnibus Law ini terkait khusus umroh nih ya, yang sudah banyak memakan korban. Yes. Ratusan ribu orang. Bung Mustoleh, ini saya kira penting dan malah darurat menurut saya. Ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat atau teman-teman kita di pedesaan, di daerah-daerah perbatasan yang jauh dari akses internet atau kurang informasi dan lain sebagainya, ya kan? Terkait bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman kita itu bisa membedakan bahwa ini travel umroh berizin, ini travel umroh tidak berizin. Ini travel umroh yang legal, ini travel umroh yang ilegal. Ini penting sekali. Ya. Nah, bagaimana itu, Bung? Kita misalkan mengakses kemana, atau mengakses ke web mana, atau nelpon kemana. Ya. Nah, jadi sekarang ini sebetulnya dengan era informasi, keterbukaan informasi seperti sekarang ya, itu memang
faktor transparansi itu kan sangat didorong begitu. Sekarang sebetulnya relatif sangat mudah untuk mengecek terkait dengan travel mana saja yang berizin dan tidak berizin. Jadi kalau kita cari di situs kemenag.go.id itu ada bisa nanti masuk di Direktorat Haji dan Umroh. Penyelenggaraan haji dan umroh itu Sudah bisa kelihatan travel mana saja yang sudah punya izin, dan tentu kalau yang punya izin ada di situ, gitu Mbak. Dan kemudian juga bisa dilihat izinnya sampai kapan. Jangan lupa karena izin itu kan ada batasnya. Iya, ada batas akhirnya, kadaluarsanya lah istilahnya, kadaluarsanya, iya. Jadi itu bisa dicari di googling, itu bisa, dan kemudian berikutnya juga bisa bertanya kepada kantor kalau misalnya jauh ya, bukan di kota. Yang jauh dan tidak punya akses ke internet gitu kan. Bisa ditanyakan ke kantor Kemenag setempat, bisa KUA, bisa Kandepak, bahwa ini travel. Kalau di kantor Kemenag pasti udah ada jaringan internet lah ya, masa. Betul. Artinya bisa ditanyakan ke penyuluh juga bisa, saya kira penyuluh agama saya kira juga dibekali informasi itu, sehingga sekarang itu sudah bisa terdeteksi sangat mudah Mbak untuk melihat misalnya termasuk soal harga. Jadi kadang-kala juga di situ dicantumkan harga juga atau enggak? Rate maksimum dan rate minimum. Sekarang kan Kementerian Agama itu kan punya patokan namanya referensi harga. Oh, yang referensi harga maksudnya yang dicantumkan di situ. Itu. Jadi minimal kan 20 juta sekarang gitu ya. Meskipun kemudian angka 20 juta itu juga sekarang ya bisa harus ditinjau ulang juga, karena mahal atau murah itu? Sekarang itu kan dengan adanya COVID gitu ya, harga kan naik, kemudian ada protokol kesehatan. Karena kan butuh macam-macam kan. Betul. Swab lah atau PCR itu kan tambahan pasti. Jadi bahasa saya itu selamat tinggal umroh murah. Selamat datang umroh rada mahal. Artinya idealnya berapa? 25 juta? Ya karena sekarang untuk bayar umroh itu yang fasilitasnya standar Mbak, itu di atas biaya setoran uang muka haji. Kan 25 juta itu setoran awal. Sekarang berarti di atas 25 lah ya? 30 lah, itu sudah relatif. Tapi itu belum di suasana COVID nih. Kalau suasana COVID harus tes bisa lebih naik, ya? Bisa lebih. Anggaplah untuk PCR 1.500. Betul. Ya mungkin perlu ada tambahan, obat, ada vaksin karantina, lagi, segala karantina. Iya betul, karantina itu ada ongkosnya juga. Iya, artinya ya taruhlah 30 juta lah ya. Betul. Mahal juga ya biaya umroh sekarang ya. Tapi kembali ke pertanyaan Mbak tadi soal perizinan, memang untuk kehati-hatian masyarakat Bapak Ibu sekalian gitu ya, akhi, ukhti dan sahabat-sahabat sekalian, saya kira memang sebelum mendaftar ke travel, tanya dulu legalitasnya dan kemudian cross check ke kantor Kementerian Agama atau ke situs Kementerian Agama. Itu di situ kelihatan 24 jam bisa diakses, bisa dilihat namanya dimasukin ada apa tidak, dan ingat setelah ada juga izinnya sampai kapan, itu perlu juga. Karena apa? Kalau dia berizin berarti dia secara hukum itu kan tercatat Mbak. Ya, berarti, dan punya pertanggungjawaban hukum kepada Kementerian Agama, dan Kementerian Agama bisa mengawasi ketika terjadi misalnya ternyata apa yang layanan yang dijanjikan berbeda dengan yang direalisasikan Mbak. Kan ada tuh hotelnya bintang 5. Ternyata bintangnya banyak. Kenapa? Karena tidurnya di tenda. Kan gitu, Pak. Beratapkan langit. Betul. Iya kan? Bukan. Yang dijanjikan kan biasanya kan hotel nanti di Mekah Madinah bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, ternyata bintangnya banyak. Karena nggak ada atapnya. Nggak ada. Jadi itu dulu hal-hal yang begitu-begitu itu sering kali terjadi. Tapi dengan regulasi yang begitu serius dan ketat seperti sekarang, saya kira travel-travel yang kemudian memberikan bintangnya banyak banget, itu saya kira tidak akan sulit. Dan kalaupun nekat seperti itu akan kena sanksi, Mbak. Bisa dicabut izinnya atau dibekukan, Pak. Iya. Itu kira-kira. Sama kalau misalkan dia udah ngakses nih ke salah satu travel, dia fix berizin. Ya. Masa izinnya masih berlaku, belum habis lah. Ya. Tapi setelah si calon jamaah tadi ke travel terkait, tapi kok ternyata harganya jauh di bawah harga referensi yang ditetapkan Kemenag, itu baiknya gimana? Itu harus hati-hati, karena travel itu harus bertanggung jawab untuk mempresentasikan kepada Kementerian Agama. Kenapa harganya jauh seperti itu? Bagaimana hitungan kalkulasinya? Iya. Itu untuk
menjaga supaya tidak terjadi predatory pricing. Ya, predatory pricing tadi. Merusak pasar kan tidak boleh juga, Pak. Berarti patokan harga referensi yang ditetapkan kemenang itu kan penting juga. Iya. Tapi harga itu kan referensi saja. Ya, referensi boleh saja. sebetulnya di bawah itu selagi masih rasional, tapi dia harus berkewajiban tadi. Ini berapa memang biayanya kok bisa turun dari itu? Kenapa? Karena kalkulasinya Kementerian Agama kan memang yang rasional ya harganya seperti itu. Itu sudah ambil untung tapi tipis. Nah, kalau mau ya harganya ditinggikan tapi kemudian fasilitasnya juga ditambah. Dan ingat juga, Mbak, Apa tuh? semua sekarang juga ada peraturan sejak mendaftar itu keberangkatannya itu maksimal 6 bulan setelah 6 bulan, mendaftar. ya. Kalau tidak nanti kena sanksi dia. Kena sanksi. Kenapa? Menjaga supaya uangnya itu tidak diinvestasikan, tidak diputar lagi gitu loh, Mbak. Seperti yang dulu-dulu gitu. Kasus-kasus Yang kedua, travel sebelumnya. jamaah umroh juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Karena ini kan konsumen jasa nih, jasa travel, jasa wisata gitu ya. Tapi harus disimpan bukti setorannya, bukti pendaftarannya, itu semua disimpan dengan baik. Sewaktu-waktu terjadi oknum travelnya itu mau salto, mau lompat indah itu kita punya pegangan dokumen, Pak. Jadi memang mesti hati-hati dengan. Berarti jangan coba-coba, jangan salah pilih, memilih travel, umroh, dan haji yang terpercaya, yang punya integritas, yang terdaftar dan legal di Kementerian Agama Republik Indonesia, supaya Bapak, Ibu, teman-teman, dan sahabat bisa beribadah umroh dengan lancar, aman, nyaman, dan tentram.